Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar lagi bersama, yaitu masih sama dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami arti kata per kata dan terjemahan dari surat At-Tin secara keseluruhan. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa itu surat At-Tin? Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah karena surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. Oke anak-anak, sekarang marilah membaca surat At-Tin bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Adapun terjemahan dari surat At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka, orang beriman, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka, apa yang menyebabkan kamu manusia mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Berikut ini adalah arti perkata dari surat At-Tin. Misalnya, watini, buah tin. Wazaitun, buah zaitun. Waturi, gunung. Sinina, Sinai. Wahada, dan ini. Al-baladi, negeri atau Mekah. Al-amin, aman. Mengenal hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Ada berapa hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin? Ya, betul. Hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin ada 5. Oke, yang pertama adalah idhar halki. Apabila ada nun sukun atau tanwin, dibaca idhar jika bertemu dengan 6 huruf halki. Apa saja hurufnya? Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka hukum bacaannya disebut idhar halki. Contohnya, ajrun ghairu mamnun. Nah, di situ ada dhammah ten bertemu dengan huruf ghain, maka hukum bacaannya disebut idhar halki. Yang kedua adalah ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, adapun huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, to, sin, shin, sa, za, fa, do, jim, za, kaf, shod, tal, sama qaf.
Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya ikhfa, maka hukum bacaannya disebut ikhfa hakiki. Contohnya yaitu al-insana. Selanjutnya, yang ketiga dan keempat adalah idgham. Idgham sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama idgham bigunah dan yang kedua idgham bila gunah. Idgham bigunah dibaca mendengung, sedangkan idgham bila gunah dibaca dengan tanpa mendengung. Dikatakan idgham bigunah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu. Adapun contohnya sebagai berikut. Syu'uban wa qabaila. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunah. Adapun contohnya sebagai berikut. Ghafurur Rahim. Yang kelima adalah hukum bacaan iklab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut iklab. Contohnya adalah illa mim ba'di. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Oke, Bu Vidi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.